Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-1 sampai 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 3 ayat 3-5. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Judul renungan kita hari ini adalah meredakan emosi kita dengan pujian. Ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, dibutuhkan usaha, kerja keras, serta latihan terus-menerus, agar seorang olahragawan bisa mendapat juara. Tanpa itu semua, keinginan menjadi sang juara hanyalah sebuah mimpi. Sahabat terkasih, dari bacaan Alkitab tersebut,
Salomo kembali mengingatkan kita akan bagaimana pentingnya menjaga kasih dan kesetiaan sebagai modal utama dalam menjalani kehidupan. Ingat, janji Allah selalu menyertai ketetapannya. Itulah yang menjadi bukti kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Ketika kasih dan setia Allah kita miliki, maka kehormatan terbesar di dunia ini menjadi milik kita. Kasih dan setia juga merupakan mandat agar kita hidup dalam kesalehan, ketulusan, dan kemurahan hati di hadapan Allah. Pernahkah sahabat merasa geram dan menahan amarah karena sesuatu hal? Lalu apa yang Anda lakukan saat itu? Secara manusiawi kadang muncul kata kasar dan menyakitkan akibat dari luapan emosi dalam diri kita. Namun jika hari ini kita ditantang untuk melakukan hal yang bertentangan dari itu, apakah kita mampu melakukannya? Mulai hari ini, saya mengajak sahabat untuk menaikkan puji-pujian saat kita ingin meluapkan emosi negatif. Sahabat bisa merasakan dan menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia saat kita bisa melakukannya. Mari kita merefleksikan kembali pernyataan Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kisah Yusuf ini merupakan sebuah catatan dari lompatan iman dalam pengharapan, bagaimana seorang yang hidup dalam pembuangan dan keterasingan berubah menjadi bukti pemeliharaan Tuhan atas satu keluarga dan bangsa. Sahabat Suara Kasih, saat ini mungkin kita berada pada kondisi yang sulit. Namun sanggupkah kita tetap menaruh harapan dan percaya kita pada Allah sebagai penulis skenario terbaik yang memampukan kita untuk berdiri tegar dan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Mazmur 50 ayat 20. Marilah kita renungkan, tetap semangat menjalani hari yang penuh tantangan. Berikanlah senyum terindah bagi setiap masalah yang datang, dan tetapkanlah hati untuk memegang teguh kasih dan kesetiaan, hingga kita memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.